gue ngelihat Binus yang paling menarik buat gue karena jurusannya tuh namanya bisnis law. Gue percaya kalau kita optimis kita pasti bisa gitu ya. Ada sport law ya? Ada ya. Itu ya? Itu. Kesenangan ketika kita bisa membagikan ilmu, tapi tidak dengan uang yang mahal dan orangnya juga merasa senang. Oke, Bro Rexy. Apa kabar, Bro? Baik. Hari Luar ini biasa, kedatangan bintang tamu yang menurut gua nggak banyak ya, anak muda yang melakukan hal seperti ini. Jadi makanya kita panggil Bro Rexy untuk ngobrol gue di tuh Binus sebenarnya Podcast. gak nyangka juga dipanggil soalnya. Gue lihat tuh tamu-tamu sebelumnya episode 1 sampai dengan 5 itu tuh orang-orang yang gila bro. Itu kayak jauh banget ya dari gue. Pak Besar tuh dosen gue. Iya. Terus Pak Asis, Yes. terus Bu Ulani ya. Yes. Pak Bulani, Pak Tri gitu. Kayak itu jauh banget ya dari apa yang maksud pencapaian gue mungkin atau apapun yang gue lakuin gitu ya. Itu kan ya gue juga gak nyangka gitu. Dan surprisingly gue fresh graduate yang pertama yang diundang selain dosen. Memang gue sengaja untuk ngundang pembicara ini memang dari perspektifnya impactful sih gitu. Oke. Jadi mau senior, mau junior, mau muda, mau yang mungkin udah pendidikannya tinggi, mau rendah atau mahasiswa, semua harusnya ada di sini gitu. Makanya hari ini sengaja banget undang anak muda yang justru impactfulnya ini luar biasa. Thank you. Menurut gue keren juga sih ini wadahnya. Iya. Ya. Nah, milenial banget sebenarnya ini. bener. Menurut gue udah baca gitu ya, gue juga liat Instagram lu gitu ya. Lu sempet stalking juga? Iyalah. Enggak gue kunci sih. Gue mau lihat. Ya mungkin setelah gue lihat kali ya. Untung aja gue lihat duluan gitu ya. Iya. Lu dengan dunia hukum lu di usia muda, mahasiswa yang menurut gue sih gila ya. Bukan gila sih, maksud gini, gak banyak gitu loh anak muda sekarang yang at least yang melek tentang hukum gitu ya. Apalagi anak muda sekarang kan mungkin gak jauh-jauh dengan dunia kegalauan. Iya. Gak? Dengan dunia yang menurut gue betul. ngapain sih gitu, pusing-pusing amat gitu ya. Tapi gue lihat banyak hal yang lu lakukan dengan apa yang lu lakukan di dunia hukum, bro. Bisa cerita sedikit dong, kenapa lu akhirnya lu bisa begitu gitu? Ya, tapi lu benar juga ya, maksudnya banyak anak muda yang jarang banget tertarik sama hukum gitu ya. Apalagi sekarang kan setelah drakor startup banyak yang gue harus bikin startup nih gitu. Tapi dia lupa komponen utama startup itu legalitas. Legalitas startupnya tuh juga butuh. Terus juga supaya dia nggak terjerembab dalam kebangkrutan kayak yang film startup kan dia terjerembab dalam kontrak yang dia nggak baca gitu. Itu kan tugasnya kita sebagai orang hukum sebenarnya. Kalau dia bisa hire lawyer sebelum itu kayaknya mungkin dia nggak akan terjebak di dalam itu ya. Jadi sebenarnya di samping memang bisnis digital marketing, terus juga di samping lu butuh ilmu yang jualan gitu ya, jualan barang ataupun jasa, lu juga butuh hukum sebagai pendamping lu karena kebanyakan orang kayak ke dokter kan, ya ke dokter kalau cuma sakit doang, tapi kalau misalnya sebelum sakit dia nggak mau minta saran dokter. Tunggu, lu sebelum lebih dalam ya, ya. Kenapa lu akhirnya milih dunia hukum? Banyak kan yang lainnya, lu bisa minat mungkin anak muda sekarang kan lebih banyak design, communication, marketing, sastra mungkin ya. Nah, kenapa lu akhirnya memilih yang menurut gua nggak banyak orang milih itu gitu? Itu kan yang populer ya. Maksudnya ini kayaknya baru-baru yang setelah Hotman naik juga mungkin anak hukum baru nambah. Gua tuh sebenarnya nggak gitu-gitu banget mau masuk hukum dari SMA bro. Itu tuh kayak apa ya? By accident juga bisa dibilang kayak gitu. Terus juga kayak gue no option buat gue gitu. Atau lu ada kejadian, ada keresahan di mana ketika lu mungkin punya satu case dalam kehidupan lu, atau enggak lu melihat masyarakat, atau enggak lu melihat sesuatu yang akhirnya gue harus ambil hukum nih, gue harus milih hukum sebagai pilihan hidup gue gitu. Nggak sedalam itu sih. Gue tuh awalnya
pengen banget sekolah abdi negara. Dari SMA ya, SMA kelas 10 gue tuh udah mempersiapkan diri gue untuk ikut sekolah kedinasan. Waktu itu tuh namanya ada yang Akpol, ada yang AL. Gue ikut 2. Jadi itu gue niat kuliahnya itu di sekolah kedinasan. Supaya apa? Gue tuh berdoa, Tuhan tolong saya diizinkan untuk masuk ke sekolah kedinasan ini. Supaya tujuannya adalah saya mau sekolah gratis. Karena saya tahu adik saya ada banyak, ada saya 5 bersaudara, terus adik saya ada 4. Jadi menurut saya lebih baik uangnya tuh dipakai untuk pendidikan adik-adik saya. Karena menurut saya lebih penting pendidikan dasar SD, SMP, SMA tuh di sekolah yang bagus. Kalau kuliah tuh menurut gue itu ya terserah lu lah nanti masuk di mana. Karena itu kan berdasarkan peminatan gitu ya. Beda kalau SD sama sampai dengan SMA. Sampai akhirnya ya udah gue dari kelas 10 sama sekali bro, gue gak niat kuliah beneran. Gak ada sama sekali gue niat kuliah di luar dari itu gitu. Emang gue bener-bener kayak ya gue siapin fisik gue sekolah psikologi gitu ya, untuk tes psikologi gue siapin sampai akhirnya ya setelah gue lulus ya, bahkan gue bela-belain masuk IPA bro, karena salah satu syaratnya harus anak IPA dulu. Bener, harus anak IPA, terus NEM itu harus 7,5 rata-ratanya. Gue dapat 7,8 waktu itu. Ya itu menurut gue itu juga keberuntungan juga ya. Bedanya cuma 3 angka gitu. Benar. Terus ya setelah itu, setelah lulus SMA gitu, lulus SMA gue cobalah daftar pertama gue. Gue daftar pertama itu Akademi Angkatan Laut waktu itu. Gue coba tes beberapa tes gue gagal, tapi lumayan cukup panjang tesnya, gue bisa sampai. Akhirnya gue yakin kayaknya gue bisa nih daftar Polri gitu ya. Gue ada daftar lah Akpol, gue daftar. Gue juga kaget, gue sampai pantauan terakhir ya. Pantauan terakhir tuh di seleksi di mana gue tuh udah lulus semua. Jadi tinggal ngadu nilai aja, ngadu ranking gitu. Jadi semua rangkaiannya tuh ada 6 atau 7 gitu ya rangkaian tesnya. Dan lu udah terakhir tuh? Gue tuh udah terakhir bro. Tinggal di sort aja gitu ya? Gue ngerasa Tuhan ini kayaknya takdir gue gitu. Lu feeling lu gitu ya? Gue yakin. Feeling lu gitu ya? Gue tuh orang yang termasuk orang yang optimis gitu. Yakin ya? Tuhan ini kayaknya rezeki gue di sini. Tiba-tiba gagal bro. Serius lu? Serius gue. Tiba-tiba. Dari proses itu dan lu yakin bahwa angka lu tuh bisa memenuhi apa? Emang gue boleh tahu sedikit? Emang berapa persen sih dari total yang daftar yang hanya diambil yang akhirnya lu gagal? Gue lupa ingat karena peristiwa itu udah tahun 2014-2015 ya. Jadi kalau nggak salah itu dari ribuan orang se-Jakarta kan di Polda Metro Jaya, ribuan orang yang tes, yang lolos itu cuma 85 orang untuk diberangkatkan ke Semarang untuk tes berikutnya lagi di Semarang. Oke. Jadi itu gue termasuk orang-orang yang ada di 100 besar itu kayaknya, 100 ya. Untuk diambil 85-nya itu. Bro, dari 85 orang yang diambil ada 100, kan sisanya 15. Masa lu gak yakin sih lu bisa masuk? Bener. Ya seenggaknya lu peringkat 80 gitu kan. 81 kalau enggak 83 kan masih bisa lolos gitu. Bener, tapi gue percaya, bukan percaya sih, artinya gini loh. Kita udah maksimal gitu. Ujung-ujungnya apa? Keberuntungan memihak kita. Bener kan? Bener kan? Karena lu merasa lu udah maksimal, jadi lu percaya diri. Bener. Itu yang gue rasain bro kemarin. Tapi gue yakin mungkin ya, keberuntungan lu justru titik balik lu men. Untuk bisa akhirnya sampai sekarang mungkin ya. Pada saat itu lu akhirnya bisa jadi ya. Karena waktu itu kan gue udah gagal 2 kali ya. Gue yakin, masa gue di sini aja gagalnya di akhir. Gue coba lagi tahun depan, harusnya bisa berhasil. Gue yakin. Gue waktu itu gue ada story yang gue lewatin. Waktu itu guru BK gue manggil gue untuk Reksi kamu tuh bisa masuk psikologi UI. Karena gue waktu itu mau masuk yang apa ya, kayak dianalisa gitulah. Ada analisa dari nilai gue sama ini, pokoknya dianalisa gue tuh cocok masuk situ gitu. Terus ditawarin mau gak masuk. Enggak bu, saya gak mau daftar SBMPTN. Sombong banget ya. Saya gak mau daftar SBMPTN, saya mau kejar cita-cita saya. Oke, akhirnya gue tes gagal. Di tahun depannya lagi ada pembukaan, gue coba lagi ya pembukaan Akpol. Gue waktu itu tuh tesnya dibarengin, karena tesnya dibarengin, jadi gue harus pilih salah satu, gak bisa ikut 2 dalam 1 tahun. Akhirnya gue pilih lagi yang Polri itu. Setelah gue pilih yang Akpol itu, gue tes
Ternyata gagalnya tuh di tes yang lebih mundur gitu. Maksudnya? Gue tuh pertama kan tes gue gagal di akhir. Aha. Nah dia tuh ini gagal di sini. Di tengah-tengah gue gagal gitu, gugur karena nilai gue nggak mencapai. Ini ada apa ya gitu ya. Maksud gue juga jadi feeling juga gitu kan. Ini ada apa ya gitu. Kayaknya gue udah maksimal juga. Akhirnya gue gagal di situ. Gue daftar, kalau lu tahu PPABCA. Tahu ya, tahu. PPABCA tahu ya, karena kerja sama BINUS juga kan ya. Gue pernah lihat anak PPABCA di sini soalnya. Gue daftar itu kan kuliahnya gratis juga bro. Ya gue daftar itu, terus kayak akhirnya gue di tes sampai dengan akhir lagi. Sampai akhir itu gue tes wawancara. Gagal bro. Gue gak tahu apa yang bikin gue gagal. Cuma padahal sesimpel wawancara ya. Gue juga gak tahu karena gue bukan anak. Mungkin ada sesuatu yang di diri gue yang mungkin kurang bisa diterima di situ, atau dia tahu ini kayaknya takdirnya bukan di sini gitu. Anak ini gitu ya. Ya udah habis itu gue gagal, tapi dia telepon gue. Kabarin gue gagal, terus ditawarin Reksi mau gak bisa dapat beasiswa juga di akhir tahun, tapi dikasih uang ya belasan ya waktu itu untuk beasiswa bisa kuliah, tapi kerja jadi teller. Akhirnya kayaknya sambil gue nunggu pendaftaran oke juga bro gitu ya. Gue ambil lah. Gue ambil, nunggu pendaftaran di tahun depan, tahun 2016. 2016 gue kerja gitu ya. Kayaknya di situ juga ya oke lah, lingkungannya oke. Gue kerja tuh dari jadi banker, jadi teller, terima setoran gitu. Setelah itu pendaftaran dibuka lagi. Galau lagi gue. Kalau gue daftar, otomatis gue harus keluar. Oh ya. Iya dong. Tapi di situ kalau lu lihat jenjang karirnya tuh lumayan gitu. Maksudnya kalau lu kuliah, lu bisa diangkat jadi karyawan tetap di situ. Benar. Lu bisa jadi supervisor, terus jadi gabel jalur, lu bisa jadi kepala cabang gitu. Sebenarnya jalurnya ada, dipersiapkan. Dan itu juga gue rada galau gitu. So, akhirnya gue beraniin diri datang ke supervisor gue, ke kepala cabang gue bilang, Ibu, saya mau resign karena saya mau ngejar cita saya mau daftar apa lagi gitu. Kamu yakin Reksi? Tapi gila lu perjuangan lu. Maksudnya lu di posisi gue, kamu yakin Reksi gitu ditanya gitu kan. Dan nggak bisa pungkiri juga, lu kan udah pegang istilahnya penghasilan juga kan di situ kan. Apalagi gue udah pegang penghasilan gitu kayaknya. Tapi gue masih penasaran bro, karena kesempatan untuk nyoba itu usia maksimalnya itu 21. Akhirnya gue ya udah, gue tetap komit kayaknya gue harus kejar. Kalau enggak gue penasaran seumur hidup bro, gue ngerasa gitu. Akhirnya gue keluar di situ, gue coba lagi, apa lagi bro? Gue coba lagi, gagal lagi bro. Pertama gagal di sini, sekarang gagalnya di sini. Gila. Maksudnya di rangkaian tes yang masih relatif awal lah bisa dibilang. Gitu. Serius loh. Jadi semakin atau mungkin tesnya beda atau sama? Tesnya atau tuh mungkin sama. Gue tuh hampir hafal abis ini apa. Terus tesnya tuh kayak gimana. Karena gue udah coba berapa kali, gue udah tahu dong. Tapi gitu kayaknya lu udah ini loh. Gini loh. Gue menurut gue ya kali ya. Udah mungkin Tuhan udah bilang, udahlah Reksi. Udah lu gak usah. Nanti lu akhirnya ini. Udah mungkin yang terakhir di awal-awal udah gagal gitu. Artinya lu harus mutusin ke yang lain gitu ya. Cuma mungkin gua gak peka gitu ya. Cuma gue yang gak peka gitu. Tapi lu boleh dibilang apa? Perseverance ya, atau gigih kali ya untuk bisa apa yang lu mau lu akan kejar terus gigih, sampai bener-bener lu gak dapet kesempatan sama sekali gitu kan. Betul bro. Karena gue ngerasa sampai setelah umur 21 gue gak akan bisa coba lagi. Nah itu titik akhir gue untuk coba. Ya udah akhirnya gue bingung tuh. Gue kerja lagi, gue habis resign, masa gue lapar lagi, nggak mungkin dong. Benar. Terus juga gue mau kemana? Gue juga bingung, Tuhan saya harus kemana ya? Saya bingung gitu. Gue juga di titik nggak mungkin nggak putus asa sih. Maksudnya itu udah pasti titik rendah gitu ya. Maksudnya cita-cita lu udah hampir kandas, lu juga nggak tahu lu jalannya kemana. Akhirnya ada nyokap gue info ke gue. Itu setelah jangka waktu yang panjang setelah tes ya, gue kayak nggak ngapa-ngapain gitu, cuma belajar lagi untuk siapin lah gitu. Ada buka tes untuk beasiswa ASAK namanya bro. Apa tuh? Ayo sekolah, ayo kuliah. Oh, oke. Itu tuh dari, pernah dengar tuh. Program ayo sekolah, ayo kuliah. Iya, itu tuh dari gereja gue di Stella Maris Pluit. Gereja gue di Pluit. Katanya lagi buka pendaftaran untuk
anak kuliah. Coba aja lah kuliah, daripada kerja juga bingung mau kerja apa, kayak nggak passion juga bro. Kalau mau kerja gitu mau kerja apa juga. Ijazah kita juga ijazah SMA, kita juga bingung kan gitu, ada keterbatasan lah, bukan berarti nggak bisa, cuma terbatas aja. Ya udah akhirnya gue ditawarin untuk daftar sama nyokap gue daftar bro. Di situ waktu itu ada beberapa universitas yang kerja sama ASAK, universitas swasta tentunya ya, yang ada di Jakarta gitu ya. Gue sebutin lah, salah satunya ada BINUS. Gue ngelihat BINUS yang paling menarik buat gue karena jurusannya tuh namanya Business Law. Oh, gokil ya. Serius? Kan biasanya kalau di kampus-kampus gitu kan jurusannya tuh ilmu hukum gitu. Standar ya, hukum gitu ya. Fakultas hukum gitu kan. Terus gue lihat Business Law dalam kurung SH gitu. Ini SH juga nih, tapi Business Law gitu. Kayaknya gue emang punya cerita juga mau jadi pembisnis juga, maksudnya supaya gue punya sayap kiri sayap kanan lah gitu ibaratnya. Ya udah, gue akhirnya pilih lah BINUS karena jurusannya menarik buat gue. Dan sebelumnya juga BINUS pernah datang ke sekolah gue, ke SMA gue. Itu bro, lu kalau tahu BINUS tuh sangat-sangat eksklusif di kalangan SMA gue gitu. Gue tuh SMA di sekolah negeri gitu ya. Jadi itu tuh universitas yang terkesannya buset mahal banget gitu. Terus kayaknya gue nggak bisa kuliah di situ gitu. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Akhirnya gue coba daftar ke situ. Oke. Tapi gini, gue udah mulai nangkep nih ya latar belakang lu, kenapa lu senang di dunia hukum. Tapi ya yang kok gue lihat tadi kegigihan lu untuk masuk dalam ruang lingkup abdi negara, akpol segala macam gitu ya. Ya gue pikir juga itu mungkin benang merahnya yang akhirnya yang paling mendekati ya. Yang paling mendekati itu. Artinya memang sudah ada di dalam diri lu jiwa ya kaitannya dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Makanya akhirnya nggak mungkin juga misalnya pilihnya marketing gitu kan. Ya mungkin itu nggak terlalu jauh gitu ya, relevansinya gitu ya. Nah ternyata akhirnya ke hukum, ke bisnis lo yang mungkin lo lihat sesuatu yang unik, yang menarik dari sisi nama gitu ya, selalu lihat jurusan itu gitu ya, dan akhirnya lu memutuskan itu gitu ya. Gue juga bukan bermaksud marketing atau gimana ya, cuma gue lihat di listnya itu emang paling bagus BINUS bro, sama juga paling dekat dari rumah gue. Jadi gue pilih lah BINUS. Setelah gue daftar di BINUS, gue ikutin tes lah. Gue pas tes itu tuh kan gue sebelumnya harus beli formulir, harus bayar pendaftaran gitu-gitu kan. BINUS tuh bener-bener ngebantu banget. Kerja sama BINUS sama ASAK tuh, gue bukan marketing ya, tapi ini berdasarkan testimoni apa yang gue dengar, apa yang gue lihat, dan apa yang gue rasakan. Jadi dia tuh ngasih biaya yang spesial untuk kita. Jadi sebelumnya gue harus bilang bahwa ASAK itu adalah beasiswa yang dikhususkan untuk umat Katolik yang punya keterbatasan dalam finansial untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Dan itu sebenarnya ada dari TK, SD sampai SMA, dan juga ini ada kuliah gitu. Jadi semuanya. Jadi memang pada saat itu kan gue bilang bahwa finansialnya itu gue butuh finansial untuk bisa membiayai diri gue sendiri, supaya finansial orang tua gue bisa mengcover adik-adik gue, supaya jangan sampai adik gue yang berkorban demi gue bro. Karena gue harus kuliah, jadi adik gue yang dikorbanin. Gue gak mau kayak gitu. Benar. Tapi kok menurut gue ya akhirnya kan lu menepis bahwa gini loh, di tempat kuliah yang menurut orang mungkin hanya orang-orang tertentu gitu ya. Tapi kalau lu mau, sebenarnya bukan masalah persepsi itu ya. Benar. Kalau gue tahu semua pasti ada jalan. Pasti. Gitu loh. Artinya siapapun bisa kuliah gitu loh. Iya. Benar. Asal dia tahu bagaimana dia harus melewati proses yang seperti apa, atau cara yang bagaimana. Kan semua jalan tuh pasti ada gitu. Betul. Ya komod gue sih ya apa yang lu lakukan itu tepat banget, yang akhirnya lu bisa menepis bahwa gue bisa loh kuliah di sini gitu. Iya. Bener kan? Bener. Gue juga nggak pernah nyangka gue akan kuliah di BINUS. Membayangkan pun nggak pernah gitu ya. Jadi gue cuma kadang lewat gitu ya. Ini kampusnya bagus banget gitu. Gue lewat anggrek depan situ kan. Kampusnya bagus banget. Tapi biaya formulir digratisin sama BINUS pas gue daftar. Biaya pendaftaran tuh dikurangin gitu ya. Terus kemudian biaya BP3 dihapus. Seumur gue kuliah itu dihapus biaya BP3. Terus biaya-biaya lainnya juga banyak yang dikurangin. Maksud gue ini
gue puji Tuhan banget gue nggak salah pilih kampus gitu, karena belum tentu semua kampus kerjasamanya sampai kayak gitu biaya yang dikurangin ya. Akhirnya gue kuliah kan, ya setelah kuliah daftar dan gue puji Tuhan lolos. Gue masuklah semester 1. Tapi pendaftarannya itu kan walaupun udah dikurangin semua masih lumayan besar. ASAK cuma cover gue 50%. Tapi 50%-nya lagi itu tuh di cover sama gue, tapi dibantu sama ASAK. Dibiayain sama ASAK dulu dan gue cicil, bayarnya cicil. Itu ya ngumpulin lah gitu dari setiap penghasilan yang bisa gue lakuin gitu. Sampai akhirnya pas menjelang semester 1, kayaknya berat juga bro. Setiap bulan bayar segitu lumayan juga gitu buat gue. Paham. Ya akhirnya ya udah pas kuliah di semester 1 gue kaget banget IPK gue 3,84. Serius gue kaget banget itu. Gila itu sih. Gila, gue juga gak nyangka. 3,84. Itu hampir 4 bro. Makanya gue juga kaget gitu. Maksudnya apa jalan gue di sini gitu ya. Dan setahu gue mendapatkan angka 3 itu juga nggak apa. Iya, apalagi gila, binus kan. Lu harus harus banting tulang untuk apalagi bisa di binus gitu kan. Itu gue juga kaget. Gue dapet 3,84. Akhirnya jadi kalau di paroki gue, di gereja gue tuh di setiap minggunya ada om tante yang om tante atau orang tua asuh yang di situ untuk konsultasi. Yes. Gue dateng lah, om tante saya kayaknya keberatan untuk cicil ini, bisa gak cicilannya dilonggarin lagi nominalnya gitu ya. Untuk ini ya udah nanti coba kita bicarain dulu sama paroki ya. Akhirnya setelah dibicarain setelah beberapa lama gue dikasih tahu ada program baru dari ASAK. Kita bisa gratis full dibayarin sama ASAK. Syaratnya, tapi ada syaratnya. IPK-nya harus di atas 3,7. Waduh. Gila. God bless you banget nih kayaknya nih. Pas banget nih. Pas banget kan, jadi otomatis gue masuk dong gitu ya. Gue seneng banget gila waktu itu. Ya Tuhan, gue seneng banget. Gue masih bisa ngerasain sampai sekarang senengnya kayak apa gue waktu itu. Dan ya tentu ada syarat-syarat lain yang kayak musik aktif dalam kegiatan gereja dan lain sebagainya. Cuma syarat yang di highlight tuh ada rasa senang dan ada juga rasa ngeri gitu. 3,7 bro. Iyalah gila lo. 3,7 gue baru semester 1 waktu itu makanya. Lo gila taruhan batu kali kalau enggak selesai. Ini pertaruhan nyawa nih. Jadi gue tuh kuliah antara gue harus mempertahankan eksistensi gue di BINUS sama perbandingan antara gue dapet beasiswa atau enggak gitu. Ya udah gue lanjut di semester 2, semester 3. Percaya nggak percaya ya, di semester 3 tuh gue ngebayangin gue akan diwawancara ataupun diajak ngobrol karena IPK gue hampir 4. 3,8 bukan turun ya, malah naik ya? Malah naik karena gini ya, gue percaya kalau kita optimis kita pasti bisa gitu ya. Jadi gue membayangkan gitu ya. Tapi kemudian di semester selanjutnya naik jadi 3,7, naik jadi 3,86, 3,87, 3,88 sampai di akhir semester itu, di semester 6 kan gue harus magang ya. Nah, puji Tuhan gue juga dapat magang di tempat yang bagus dan juga di semester akhir pas gue sidang gue bisa dapat IPK yang lumayan banget bro. 3,92. Gila itu sih. Gue gak kebayang lah. Lu gila mendapetin kuliah. Ya at least gue juga kuliah di BINUS gitu. Cuman gak kebayang gue dapet segitu. Padahal gue udah banting tulang juga. Oh my goodness. Iya kan. Gue juga gak percaya itu. Gue yakin ada pertolongan Tuhan juga yang membantu gue. Dan juga di sisi lain mungkin ada rezeki gue di sini juga. Benar. Tapi bicara tentang tadi ya, jurusan lu yang hukum itu sendiri ya. Mungkin ibaratnya gini lah. Mungkin di situ passion lo kali ya di hukum itu, karena kalau orang nggak suka pasti akan selesai. Emang apa sih yang lu dapetin dalam pada saat lu akhirnya lu ya hasil itu hasil lah ya, hasil kerja keras lu dapat sekian gitu IPK atau kita dapat sekian sebagai buah dari kerja keras lu gitu. Tapi kan dari kerja keras itu pasti lu nggak hanya lu sekedar selesai kuliah pulang ngerjain tugas, selesai kuliah pulang. Gue pikir itu nggak cukup. Betul. Tapi di situ ada hati juga, ada passion juga, ada suka juga. Kalau lu nggak punya motivasi ke sana juga, gue yakin berat sih.
buat kita. Walaupun atau ada buat pressure dari beasiswa itu ya. Pasti nggak mungkin lah lo dapat. Memang dengan dunia hukum lo tuh yang pernah lo dapat atau nggak yang sampai sekarang ini lo alami atau lo dapati gitu selama lo belajar tentang bisnis lo itu sendiri seperti apa sih? Ada perasaan baru yang ketika kita nggak pernah rasakan dari SD sampai SMA pas kuliah. SD sampai SMA kita harus belajar apa yang nggak kita suka. Kan gue bilang tadi gue harus terpaksa masuk IPA karena gue harus nggak belain untuk bisa masuk sebagai syarat pendaftaran kan. Kita tuh harus belajar kayak yang gue nggak gitu dengan hitung-hitungan gitu ya. Itu kan kayaknya bukan gue banget gitu, hitung-hitungan segala macamnya. Tapi ketika kuliah kita kan belajar semua yang kita suka. Kita belajar mata kuliah yang berhubungan dengan apa yang kita suka gitu. Nah gue tuh menemukan gue passion di hukum karena hukum tuh menurut gue menarik karena gue bisa menganalisa dari pasal yang ada. Gue tuh bisa analisa ini orang kena atau enggak. Terus kemudian gue bisa siapkan alasan-alasan kenapa orang ini kena, dan gue juga bisa siapkan alasan-alasan kenapa harusnya orang ini nggak kena gitu. Begitu fleksibel gitu. Jadi itu kita kayak kalau kata dosen gue tuh kayak main catur lah gitu ya. Kita bisa menang atau kalah ya tergantung kita bisa ngambilnya tuh pembenaran dan yang mana gitu. Angle yang mana nih gitu. Penyerangan yang mana gitu. Menurut gue tuh asik banget bro kalau kita tahu kayak gitu. Dan gue salah satu yang gue rasakan itu juga baik banget hukum itu. Segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi menyamankan ketika kita tahu hukumnya. Makanya gue niat banget belajar hukum karena supaya gue bisa lakuin apapun yang gue seneng. Karena kalau gue tahu hukumnya apapun yang gue seneng jadi legal gitu kan. Iya. Kan? Benar. Iya, jadi kita ya nggak usah bayar mahal untuk bayar lawyer, jadi kita punya kemampuan sendiri. Iya. Kadang-kadang mungkin orang juga melakukan sesuatu tuh kadang-kadang mungkin maju mundur atau mungkin kebablasan atau mungkin juga akhirnya menjadi masalah gitu ya, yang dia harus juga berhadapan dengan hukum juga gitu ya. Nah, apakah memang menurut lo, terutama anak muda terutama gitu ya, apakah memang yang pada akhirnya banyak juga anak muda yang ya kalau sekarang banyak sekali di sosial media juga kan, lu tahu sendiri ya, kadang-kadang kena pasal undang-undang ITE dan sebagainya ya. Ya kita nggak bahas undang-undang ITE, tapi kalau menurut lo gitu ya, lo sendiri memang sejauh ini apakah memang anak muda sudah seharusnya mengenal hukum dari sekarang gitu. Betul. Bukan lagi lu nanti berhadapan dengan ketika lu ada masalah baru udah hukum baru lu belajar tentang hukum gitu loh. Tapi harusnya nggak gitu kan? Betul. Harusnya lu juga mengantisipasi bahwa ketika lu melakukan sesuatu, lu harus paham dulu nih akibatnya nih, sebab akibatnya kena hukum atau enggak. Yang akhirnya lu tidak melakukan itu kan? Bener nggak gitu? Betul. Kan? Karena kan kita tahu kalau anak muda baru mulai bisnis pasti modalnya nggak gitu banyak, gitu kan. Nah itu juga mungkin membatasi kemampuannya dia untuk membayar konsultan hukum, mungkin ya kita nggak tahu, mungkin dia ada konsul hukumnya sendiri. Tapi yang gue highlight adalah kita kan ada tarikannya tuh dari bonus demografi, sehingga membuat pemerintah lebih berfokus kebijakannya kepada milenial. Sekarang ini mungkin lu rasain ya, milenial dan UMKM dan juga startup untuk membangkitkan ekonominya Indonesia. Gitu. Nah, kalau misalnya ditarik larinya ke situ, berarti otomatis anak muda harus tahu, bro. Maksudnya kalau lu mau mulai bisnis, ya lu harus tahu dulu mana yang benar, mana yang enggak, supaya enggak ragu jalannya gitu ya. Pun kalau misalnya lu mau bikin perjanjian, lu harus tahu perjanjian yang benar tuh kayak gimana. Gitu kan. Tapi gue diajarin sama orang-orang pinter gitu ya. Ya kalau mau bisnis ya jalan aja dulu, lihat aja ntar gitu ya. Menurut lu gimana? Menurut gue sih salah ya kayak gitu ya. Kalau lu jalan dulu terus tiba-tiba lu kesandung masalah hukum gitu ya, ditipu orang, kesandung masalah gara-gara perjanjian lu nggak aware gitu ya, dan lu bangkrut kan itu nyusahin lu juga, bro. Jadi ya kalau misalnya lu mau jalan dulu boleh, tapi di tengah perjalanan ya lu kalau misalnya ada teman hukum ajak ngobrol gitu ya. Kalau misalnya lu tanya-tanya lah langkah-langkah lu nih, gue mau bikin perjanjian sama dia nih kayak gini perjanjiannya ini ya atau enggak, terus kemudian gue mau transaksi tapi gue transaksinya pakai dolar boleh gak gitu kan? Ya boleh, harus pakai rupiah gitu misalnya, kayak gitu kan bisa sepele, tapi hal itu bisa untuk menghindari hal-hal yang membuat lu terjerumus gitu kan. Lebih baik ya lu konsultasi dulu gitu sama konsultan hukum lah tentang apa yang lu lakuin dan ini bener atau enggak. Karena kan sekarang
perkembangan startup itu memaksa hal-hal baru untuk dijadiin bisnis. Gitu. Nah, hal-hal baru ini kadang nggak di-cover sama hukum. Nah, karena nggak di-cover sama hukum, ini bisa salah, bisa benar. Gitu. Nah, kita harus tarik dari hukum yang udah ada. Sebaiknya tuh apa yang dilakuin, gitu-gitu, bro. Oke. Nah, kalau menurut lo ya, kayak ya sekarang kan kita bakalan terjadinya bonus demografi anak-anak muda ya. Mungkin juga ini momentum lu juga untuk bisa melihat hal itu atau opportunity apa dari perspektif hukum lu sendiri gitu ya. Hah? Lu juga lah. Oh gitu ya. Iya. Nah, artinya kalau mau gua arahkan ke sebenarnya menurut lo anak muda sekarang ini kaitannya dengan hukum sejauh mana sih, bro? Menurut gua kaitan anak muda sama hukum itu harusnya sangat dekat. Harusnya nggak cuma konten-konten tentang investasi saham aja yang mencuat. Jadi harus ada konten-konten hukum juga yang melekat sama anak-anak muda. Tapi permasalahannya adalah kebanyakan seminar-seminar hukum dan konten-konten hukum itu yang makan cuma anak hukum. Jadi anak-anak non-hukum tuh kayak nggak tertarik gitu sama konten-konten hukum ataupun edukasi-edukasi hukum yang udah kita kasih. Oke, tunggu dulu sebelum gue ketarik ke situ ya. Menurut tuh kayak anak muda di Indonesia, at least di yang pernah lo lihat sendiri, sejauh mana tingkat pengetahuan tentang hukumnya? Parah banget, sedang, atau tahu hukum? Iya, parah banget sih enggak. Gue nggak berani ngejudge itu parah banget juga ya. Jadi ya mungkin ketidaktahuan aja. Terus juga mungkin kata si ini begini, kata si ini begini. Tapi itu kata dia, bukan lu ngelihat langsung baca undang-undangnya, terus atau lu baca pasal demi pasalnya bilang apa, karena kan yang bagaimanapun sumber hukumnya ya undang-undang gitu, bukan kata si ini gitu kan. Tapi kebanyakan dari ini mungkin kurang membaca undang-undangnya aja. Mungkin dia tahu hukumnya kayak gini tapi dia nggak tahu bunyi pasal aslinya tuh kayak gimana dan ini ada di pasal berapa. Emang gitu banyak kan? Bu, anak muda juga mau nyari-nyari gitu, bro. Makanya jarang kan, jarang yang aware sama ini tuh masuknya kalau pelanggaran tentang orang gue lihat ya galau-galau aja, paling ujung-ujungnya nyari TikTok, bro. Iya. Tapi gue menarik tadi yang lo bilang sebelumnya gitu ya, bahwa tidak banyak konten tentang hukum dan lain sebagainya. Itu pun kalau ada hanya dikonsumsi sama orang-orang yang pengen tahu, maksudnya ya mahasiswa hukum atau memang yang peduli gitu tentang hukum atau memang mungkin backgroundnya tentang hukum sendiri gitu ya. Nah, gue sempet pokoknya gue sempet pengen tahu lu lah sebenarnya gitu. Makanya akhirnya gue ngundang lu ke sini gitu ya. Siap, terima kasih. Pada saat lu perjalanan lu sekarang sampai sekarang ini ya, lu tuh ada kegiatan yang gue baca itu bagaimana memperkenalkan hukum ke anak-anak SMA, anak-anak kampus gitu loh. Apa itu tadi yang akhirnya terdorong bahwa kok hukum ini kebanyakan backgroundnya hukum aja ya, orang yang nggak berkenan hukum atau yang di luar dari hukum kok nggak makan konten hukum ya? Atau mungkin yang pembuat konten kreator tentang hukum sedikit gitu, atau yang mau berbagi sedikit gitu, karena mungkin marketnya juga dikit, orang males gitu. Nah akhirnya apakah kalau itu yang juga menjadi salah satu dorongan lo untuk gue harus memberikan kontribusi nih buat orang banyak nih supaya impact apa yang gue punya ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Gokil, ini masuknya keren banget nih. Dari sini masuk ke sini pas banget ya. Ya bener juga, itu salah satu alasan gue kenapa gue pengen banget bikin konten-konten hukum untuk setidak-tidaknya menyadarkan orang tentang bahayanya gitu. Terlebih bahaya di dunia internet gitu ya. Karena dulu awalnya tuh gue termotivasi untuk itu, bagaimana data privasi kita bisa diambil, jangan sembarangan kita download aplikasi, terus jangan sembarangan kita juga kirim-kirim foto KTP kita karena nanti bisa dijadikan pinjaman online gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ada di Instagram yang legali.id itu buat edukasi tentang hukum cyber lah. Terus ya menjadi alasan gue itu juga, dan membuat gue tergerak untuk bisa membuat seminar dan juga webinar gitu, karena waktu itu sebelum COVID, bro. Jadi kebetulan gue bersyukurnya gue punya senior yang sevisi sama gue. Jadi senior gue tuh umurnya ya lumayan terpaut gitu dari gue, dan dia punya pemikiran yang sama. Kenapa kita nggak bikin seminar-seminar? Atau itu mentor lo? Webinar. Termasuk mentor gue juga. Termasuk mentor gue juga. Jadi ya pada awal itu yaudah kita bikin aja berdua, kita gabung berdua untuk bikin yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya pertama kita datang ke salah satu SMA.
sebelumnya juga kita udah pernah ngadain seminar dan kita ada di salah satu tempat di situ ya, nggak banyak, cuma beberapa orang karena memang kita tertutup untuk sedikit orang supaya diskusinya lebih dalam dan penyerapan ilmunya lebih berasa gitu. Akhirnya kita datang ke sekolah SMA negeri, kita presentasi, ya minimal kita presentasi tentang apa itu jurusan hukum, minimal gitu ya. Terus nanti akan menarik ketertarikan dia dan dia akan bertanya hukum tuh kayak gimana. Terus pertanyaan-pertanyaan hukum lah yang membuat mereka tertarik dan menambah pengetahuan mereka. Terus kemudian sering berjalannya waktu kita ngadain juga untuk mahasiswa-mahasiswa ya lingkungan terdekat dulu lah. Jurusan gue sendiri, gue kolaborasi sama himpunan gue. Terus sama kampus lain kita bikin buat umum. Terus yang paling gede seminar itu untuk terus gue juga ngadain untuk atlet ya. Untuk atlet basket waktu itu. Jadi ada sekitar 30-an orang. Oh, gue sempat lihat tuh di Instagram ada sport law ya? Ada ya? Itu ya? Itu kan jarang banget disorotin, bro. Okay. Perlindungan terhadap atlet tuh sebenarnya harus disorotin juga. Karena banyak atlet-atlet yang kontraknya bermasalah dan juga fee-nya nggak dibayarin gitu kan. Oh iya, lu lihat kayak gitu ya? Gue mengundang salah satu atlet basketnya, atlet nasional. Jadi kita cerita-cerita, sharing-sharing ini menarik banget kalau kita kasih edukasi ke anak-anak SMA yang mungkin akan berkarir untuk jadi atlet gitu kan ya. Itu menarik banget seminarnya, hidup banget di situ dan sampai akhirnya ada di titik di seminar yang terbesar. Pernah diadain sama Rex Talks, akhirnya kita bikin Rex Talks itu. Itu tuh senasional kita bikin, tapi kita batasin cuma sampai 100 orang. Oh gitu. Dan itu tuh gue sendiri adminnya, gue sendiri yang proses semuanya, sertifikatnya segala macam. 100 orang dan mereka tuh setelah 100 orang ditutup ini itu bahkan sebelum penutupan hari H-nya. Jadi masih early bird gitu, udah ditutup gitu. Wow, gila ya, gue juga kaget. Gila. Really? Artinya beneran. Ternyata kalau dibuka tuh banyak juga yang mau ya? Banyak juga, tapi terlepas dari itu mungkin karena satu harganya murah, kayak kita buka cuma di harga 100.000 dan untuk 9 sesi. Murah banget itu, gila. Untuk pelatihan kayak gitu. Ya, ini gue yakin kan? Ini bukan masalah lo nyari untung di seminar, tetapi ini ada hal yang mungkin lo akan bagaimana supaya punya spirit. Yuk kita kenal hukum lebih jauh lagi gitu kan. Itu kan tidak bisa dinilai dengan uang kan sebenarnya. Betul banget. Apalagi gue juga dapat narasumber yang sevisi sama gue kan. Ya dia juga nggak menguntungkan profit dan waktu dia terbuang untuk ngajar gitu, tapi dia memang mau memberikan suatu apa yang dia punya untuk memberikan kesenangan orang kan mungkin beda-beda ya. Benar. Dia kesenangannya di situ. Benar. Gue tuh sampai nggak enak hati karena harus nolakin peserta, bro. Tapi kan biar gimana itu juga ada uang yang masuk sebenarnya kalau dari segi komersil ya. Terus ada orang yang berharap untuk bisa ikut seminar gue. Gue harus tolakin semuanya. Dan kalau lu percaya atau nggak percaya, tapi gue punya datanya bahwa peserta yang ikut itu mulai dari anak mahasiswa S1, S2, S3 bahkan dosen, bahkan yang umurnya udah sampai 70 tahun dan juga sampai PNS ikut juga. Karena gue di biodata itu kan ada pendaftarannya, ada dari institusi mana gitu ya. Dia tulis di situ. Gue juga kaget gitu. Padahal target kita tuh cuma mahasiswa doang, bro. Karena harganya kita makanya kasih di harga mahasiswa. Tapi yang ikut dan sampai semuanya kan. Masa pandemi ini justru lebih meningkat kali ya pesertanya, atau mungkin itu masih pandemi kayaknya masih pandemi ya seingat gue juga lupa inget ya di bulan apa. Dan itu tuh mungkin peminatnya meningkat karena memang kan salah satu sarana belajarnya cuma webinar aja. Benar. Kita adain di Google Meet waktu itu. Oke. Selama 9 hari, bayang. Apa yang lu dapetin dari kegiatan-kegiatan lu itu? Apakah lu ternyata dari sisi mungkin pada saat orang bertanya segala macam, apa yang lu dapetin tentang orang-orang ini gitu ya setelah ikut lu? Menurut lu value yang gue dapat dari acara ini adalah kesenangan ketika kita bisa membagikan ilmu tapi tidak dengan uang yang mahal, dan orangnya juga merasa senang karena tanpa harus bayar mahal dan mengorbankan hal yang lain. Tapi dia bisa ikut seminar yang berkualitas karena gue undang tamu-tamunya tuh partner dari international law firm, senior associate dan juga partner-partner, ada 3 orang waktu itu yang gue undang di seminar itu ya. Tapi itu terlepas kesuksesan seminar ini juga campur tangan dari mereka para narasumber ya, karena mereka juga ikut diskusi topiknya dan juga memberikan topiknya. Itu perjalanan yang panjang untuk bisa bikin seminar sebesar itu. Menurut gue itu
Gila, nggak mudah biasa sih, nggak mudah. Walaupun mungkin buat teman-teman itu ya seminar kecil doang lah, yang lain bisa sampai 2.000, 10.000. Gua live juga ada 100.000. Beda. Gitu, menurut gua sih beda. Itu value sendiri sih. Buat gua bro itu. Seminar yang gua mau perdalam tentang Rex Talk lu dan Rex Advisor ya. Iya. Sebenarnya lu buat itu tuh apa sih tujuan apa yang atau nggak mau lu punya visi apa untuk akhirnya lo ini ke depan seperti apa gitu? Ya ini berkesinambungan sama cerita gue yang sebelumnya ya. Kan tadi gue sempat cerita tuh gue sosialisasi sama senior gue yang bilang, lu itu mentor lu juga ya? Iya mentor gue juga. Sampai akhirnya kita bikin aja deh legalitas untuk ngadain seminar-seminar gini gitu. Oke juga sih, bro kata gitu. Ya udah kita bikin, tapi legalitasnya apa ya? Karena kita hukum, kayaknya bikin firma aja kali ya. Bikinlah firma bro, legal firma kita. Jadi, karena lu orang hukum jadi harus legal nih, harus gitu legal gitu. Jadi harus ada legalitas ya. Akhirnya kita bikin lah legalitas firma, kita bikin akta, kita bikin segala macamnya. Ya setelah kita bikin, kita ngadain seminar. Yang lu tadi bilang bro, mungkin ada dibalasnya tuh dari yang lain. Kalau lu misal berbuat sesuatu yang itu, gue percaya dan karena gue udah mengalaminya betul. Tiba-tiba datang klien ke firm gue, ya kayak lewat senior gue lah, bilang katanya ada pokoknya waktu itu tuh masalahnya pidana lah, kasus pidana gitu tapi masih dalam proses. Nah itu akhirnya kita tanganin karena memang kita juga punya kompetensi lumayan. Kalau gue kan masih mungkin pengalamannya nggak gitu banyak, tapi yang senior gue kan udah memang pengalaman berbelasan tahun di dunia lawyering gitu. Jadi gue akan menjadi asosiatnya dia dan bekerja sama dia. Akhirnya kita kerjain berdua. Setelah datang 1, datang lagi 2, datang lagi 3. Serius? Padahal lo dalam tanda kutip nggak ada promo-promoan ya? Nggak ada bro. Jadi kita tuh sebenarnya kalau lu lihat Instagram Rex Advisor juga sebenarnya itu kita lagi rebranding gitu juga kan, followersnya belum gitu banyak, bahkan kebanyakan Rex Talks gitu Kemarin kita marketingnya nggak gitu kenceng, tapi ya puji Tuhan gitu ya. Itu benar-benar terjadi. Maksudnya kita dikasih nikmat yang luar biasa gitu ya. Di samping kita memang ya tetap profesional gitu, dengan segala kemampuan kita kasih untuk di ini. Akhirnya setelah itu jadilah yang Rex Advisor ini hidup sampai dengan sekarang karena Tuhan hadirkan klien-klien yang bisa menghidupi kita dan Rex Advisor gitu. Gila. Lu pada masih kuliah, masih mahasiswa maksud gue gitu ya, belum tapi masih gila. Gue sendiri gue yakin gue juga nggak akan mampu kayak lu ya untuk artinya gini. Dengan kalau gue menurut gue sih lu modalnya gigih men gitu lah. Bener ya. Gigih menurut gue, gigih punya gitu kemauan yang kuat, bidang lu ada gitu ya. Terus lu apa? Ada kemauan untuk berbagi. Gue yakin itu impactnya yang akhirnya lu bisa menjadi kayak bola salju gitu, menggulung terus akhirnya meningkat terus gitu. Mungkin juga itu juga ya. Tapi ya kalau bilang belum besar banget sih, cuma gue juga bersyukur atas apa yang udah dilakuin sama Rex Talks ini. Tapi satu yang terlewat dari pertanyaan lo tadi, yang masalah motivasi yang Rex Advisor ini, kita balik ke pembicaraan yang kita awal. Gue tuh mau mengisi kekosongan itu. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa yang mau bikin startup, UMKM yang membutuhkan kontrak ataupun bingung harus berkontraknya gimana, tidak paham hukum, nggak tahu hukum, anak-anak yang mau bikin startup juga bingung bikin legalitasnya gimana. Gue tuh sama senior gue mau cover itu gitu. Jadi ya lu nggak perlu punya uang banyak untuk datang ke konsultan hukum. Kita punya kemampuannya, kita bisa kasih saran ke lu untuk bisa punya legalitas yang baik dan benar, bisa melakukan langkah-langkah di usaha lu yang baik dan benar dengan diskusi sama kita. Ya nggak usah mikirin bayarannya dulu lah. Itu kayak kita udah bisa bertumbuh bareng lu, membuat lu tumbuh, itu tuh udah value yang luar biasa untuk kita gitu ya. Kalau kita bisa bikin orang bertumbuh dan bisnisnya besar gitu, misalnya tiba-tiba jadi startup yang unicorn di Indonesia gitu, ya kita juga bangga bro. Kita juga pasti ya ikut ketarik lah karena kita ikut membantu gitu ya. Kemungkinan ya kita value itu aja udah cukup membayar dahaga kita untuk bisa bekerja gitu kan. Men, itu besar banget loh. Artinya gini lah. Ya kalau dari perspektif entrepreneur kan, ya advisor entrepreneur selalu bilang bahwa yuk anak muda kita berbisnis gitu ya. Tapi tadi lu dari perspektif hukum bagaimana bisnis juga atau enggak startup atau anak muda yang mau berusaha untuk berbisnis. Tapi bagaimana dengan hukumnya? Ya itu tadi kan perspektif atau persepsinya masih aduh hukum ya.
nanti aja lah, atau mungkin tadi terlalu mahal lah, atau mungkin biayanya juga besar segala macam gitu ya. Ya mungkin akhirnya menyuruhkan mereka bahwa hukum nantilah gitu. Tapi kalau udah mentok jadi berat gitu. Jalanin aja dulu. Iya, gitu, itu yang gue bilang tadi. Jadi ya udahlah, bisa jalanin dulu aja nanti. Tapi menurut tuh justru itu harus berbarengan ya. Berbarengan lah setidaknya ya. Kalau memang lu mau jalan dulu, kayak misalnya ada kesempatan yang datang ke lu harus terima aja dulu. Tapi ya begitu ada langkah yang akan menimbulkan peristiwa hukum atau berkaitan dengan hukum, ya lu harus konsultasi gitu. Maksudnya jangan sampai ketidaktahuan lu membuat lu jatuh gitu. Kan sayang. Benar. Bukan karena lu berniat untuk berlaku yang salah atau yang jahat, tapi karena ketidaktahuan lu, kelalaian lu untuk tidak tahu, jadi lu jatuh. Kan itu sayang sebenarnya. Benar. Lu bilang tadi bahwa gini, gue menyisihkan waktu gue untuk bisa membantu orang yang anak muda ataupun siapapun yang mungkin butuh bantuan hukum gitu, atau nggak butuh advisory tentang hukum itu sendiri. Apa ini kan yang mungkin juga tidak semua orang dapat. Misalnya gue nih hukum gitu ya, ya gue nggak ada waktu, sibuk gue, apalagi gue ngurusin hukum orang lain itu juga ribet banget segala macam gitu. Tapi lu mau menyediakan waktu untuk yuk kita mengenal lebih hukum, siapapun lu bisa hukum, tanpa melihat bahwa hey ini ada harganya, atau mungkin ini hanya orang tertentu aja yang akhirnya tadi jadi apa namanya bumper lagi gitu ya, jadi tembok lagi untuk udahlah malas ya, gue penting jalan dulu segala macam gitu ya. Nah, apakah ini juga salah satu bentuk yang menurut diri lu itu sebagai ungkapan terima kasih lu terhadap apa yang udah lu dapetin sekarang, yang akhirnya gue harus bantu orang lain lagi untuk itu gitu. Gokil banget. Bener banget ya. Bener. Itu salah satu motivasi yang gila, lu bisa baca pikiran gue ya. Kenapa tujuan gue bikin kayak gitu tuh. Maksudnya itu tuh tujuan utama gue. Karena kalau bisa dibilang ya, gue bisa kuliah, gue bisa dapat gelar S1 itu kan karena kebaikan orang gitu. Kebaikan Tuhan yang disampaikan ke orang, dan orang itu nyampaikan ke gue, dan gue benar-benar diberikan kasih yang luar biasa sampai gue bisa sampai sekarang. Karena di ASAK itu bro, kita nggak cuma dikasih dibantu secara finansial, tapi kita juga secara mulai dimotivasi, di pendekatan yang luar biasa. Benar, gitu ya. Itu kayak benar-benar om tante kita sendiri gitu ya. Dan bahkan mereka itu tuh banyak megang jabatan di perusahaan-perusahaan. Kayak dia itu mereka tuh direktur misalnya, terus mereka supervisi di mana, terus mereka manajer dan lain sebagainya. Mereka tuh juga punya keluarga, tapi mereka menyempatkan diri untuk ngurusin ASAK dan anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Oke. Nah, itu kemudian yang membuat gue, mereka aja sesibuk itu bro, direktur perusahaan besar, manajer, supervisor perusahaan besar, menyempatkan dirinya untuk bisa melakukan misi kemanusiaan lah gitu ibaratnya ya. Kenapa gue ya nggak bisa gitu ya? Gue masih cere banget gitu, belum ada apa-apanya gitu ya. Gue coba untuk bisa, gue juga ada pandangan bahwa apa jangan-jangan ini tuh formulasi untuk kita bisa hidup seneng gitu. Ya bisa membantu orang dan kita seneng. Tapi gue itu rasain juga bro. Jadi kalau kita bantuin orang, kita ada satu kesenangan yang nggak pernah kita rasain gitu. Beda rasanya kalau kita berhasil beli barang sesuatu sama kita bisa memberi orang. Itu ada kesenangan yang luar biasa dalam diri kita, yang itu membuat gue juga ketagihan untuk bisa ngerasain itu. Setuju. Ya, setuju banget ya. Perjuangan struggling itu yang paling menarik ya. Kalau udah hasil sih ya sudah gitu kan. Ya, itu yang tapi yang apa namanya? Ya beda ya gitu. Lo mendapatkan sesuatu yang dari perjuangan lo sama dikasih gitu kan. Istilahnya kan kayak gitu kan. Itu yang lo nikmati. Bukan lo menjadi sesuatu yang bawa gini lah. Latar belakang lo itu adalah sebuah penyesalan. Bukan kalau menurut gua gitu. Justru itulah yang lo akhirnya menjadi satu proses lo nikmati, dan kenikmatan itu rasanya luar biasa. Ibaratnya lu kalau olahraga gitu ya, lari gitu lu minum air pertama sama air ketiga itu beda kan gitu loh. Kalau minum air pertama gluk-gluk, wah kayaknya luar biasa ya, bahwa itu adalah apa, penghapus dahaga gitu. Setelah kedua ketiga kan jadi berkurang gitu kan. Iya, itu analogi yang mungkin gue bisa tangkap dari lo. Nah, gini, lu percaya nggak sih gini, hidup ini kan harus memberikan dampak gitu ya. Ya kalau di bisnis
semangat kita sekarang ini adalah fostering and empowering. Mungkin lu pernah dengar juga gitu ya. Kata empowering ini bagaimana kita memberikan dampak buat masyarakat sendiri. Apakah penerjemahan empowering lu ini itu adalah apa yang lu lakukan sekarang ini? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan itu membina dan juga memberdayakan. Membina itu kita kan memberikan binaan tentang sesuatu yang benar dan seharusnya bagaimana. Dan memberdayakan itu membuat dia berdaya, entah itu berdaya untuk memberdayakan orang lain juga ataupun memberdayakan dirinya sendiri. Nah, menurut gue setelah kita itu visi yang bagus banget ya, maksudnya itu slogan yang bagus banget yang BINUS ini karena artinya begitu luar biasa di ini. Artinya setelah kita dibina dan juga diberi daya oleh BINUS, ya kita harus keluar dengan membawa semangat itu juga. Jadi kita membina orang juga dengan segala kemampuan yang kita punya, walaupun kecil gitu ya. Walaupun waktu itu yang gue share di YouTube itu tuh cuma pengalaman magang gue selama magang, karena gue tuh bingung waktu magang tuh gue nyari taunya di mana. Akhirnya gue buat, walaupun kecil itu impactnya kalau lihat komen-komennya itu positif banget bro, mereka merasa terbantu kan. Maksudnya itu hal-hal kecil yang mungkin bisa merubah pilihan hidup mereka gitu. Gue harus magang di law firm kecil atau law firm besar ya. Kalau law firm kecil gue belajar banyak karena semuanya yang gue ngerjain. Kalau di law firm besar gue mungkin ngerjainnya yang kecil-kecil. Akhirnya dia milih law firm kecil. Itu kan keputusan yang luar biasa, mungkin ngerubah hidup dia. Nah, itu yang menjadi semangat yang harus dibawa gitu. Kita harus kasih sekecil mungkin yang kita bisa, yang kita mampu, supaya kita diberikan kemampuan untuk bisa memberdayakan, dan juga ketika kita memberdayakan, mereka akan melakukan hal yang sama. Itu tuh cenderung gitu ya, latah, karena kalau kita menerima kebaikan, kita akan terima, oh ya ini kalau kebaikan ini bisa ngebantu gue, mungkin gue juga bisa ngebantu orang lain nih. Makanya kalau kita ngelakuin kebaikan, harapannya sih mereka bisa melakukan hal yang sama ketika mereka menemukan orang yang sama pada saat itu gitu ya. Oke, lu setuju nggak sama statement gue nih gini? Orang yang besar itu adalah orang yang membesarkan yang kecil, bukan membesarkan yang sudah besar. Ya, gue setuju banget gitu ya. Itu salah satu kenapa lu kenapa sih ya, karena lingkungan gue juga membuat gue untuk kenapa nggak kerja aja di law firm yang besar gitu, tempat magang misalnya gitu ya. Kenapa lu nggak masuk aja firm yang gede gitu ya. Smart juga lu nangkep apa maksud juga. Iya kan, ke situ kan. Kita connected banget ya. Ya maksud gue ya semangatnya akan beda ketika kita bisa membangun itu dari kecil, dan ketika itu menjadi besar, dan juga bisa menghidupi orang dan juga membantu banyak orang. Jadi karena kita hidup kan, salah satu yang membuat kita hidup adalah kebahagiaan dan rasa bersyukur. Setuju. Kita bisa bahagia dan kita bisa bersyukur, dan itu akan yang terus menghidupi kita dan menyehatkan jiwa kita dan pikiran kita. Ketika kita menerima itu sebagai sebuah, kayak misalnya kita mengerjakan proyek kantor gitu ya. Seberapa bahagianya sih kalau kita dapat proyek sendiri dan kliennya seneng muji kita. Benar. Akan lebih bahagia kalau kliennya muji kita sendiri karena atas kinerja kita gitu. Nah itu yang gue pikirin, yang menghidupi gue dari keterpurukan yang putus asa karena cita-cita gue kandas gitu. Dan gue menjadi selalu bahagia bersyukur untuk setiap proyek yang dikerjain, karena dikerjainnya sendiri. Nah, akhirnya itu juga menjadi spirit firm gue. Maksudnya jangan kita nggak usah lah rekrut orang untuk jadi associate dan bekerja digaji. Ya, kalau misalnya lu bisa datengin klien kita dan klien itu syukur-syukur bisa bayar kita dan juga mampu bayar kita, ya kita bagi aja uangnya gitu. Jangan karena founder ya lu dapatnya gaji gitu. Nah, itu kan menjadi spirit yang maksudnya kurang bagus untuk etos kerja menurut gue ya. Jadi ya kita memberlakukannya untuk itu di firm gue sih kayak gitu sampai dengan sekarang. Sampai akhirnya sekarang itu kita ada 5 orang ya. Gue denger cerita lu dari tadi ya, kayaknya lu punya moto hidup yang lu harus lu jaga terus kayaknya gitu ya. Karena kalau dari cerita-cerita tadi gue nangkep, wah ini kayaknya orang ini jaga moto hidupnya, ataupun mungkin apa ya, punya tujuan hidup atau arti hidup yang akhirnya konsisten dilakuin gitu ya. Kalau orang yang mungkin nggak punya moto hidup atau mungkin nggak tahu hidupnya mau jalan kemana, gue yakin pasti akan kemana-mana juga gitu ya. Apa sih moto hidup
lu bro supaya akhirnya lu sampai, kalau menurut gue lu gila, lu anak muda yang punya pikiran ya, ini nggak semua anak muda kayak gini juga. Gitu. Tapi kalau kita tarik ke belakang ke cerita gue di awal kan gue pernah doa, Tuhan tolong izinkan saya untuk bisa kuliah supaya saya nggak ngerepotin orang tua untuk bayar kuliah dan juga saya bisa bayar kuliah secara mandiri. Yang dikabulin doa gue apa tujuan gue? Tujuan gue. Iya. Nah, itu tuh yang membuat gue percaya bahwa asal kita punya tujuan yang baik, gitu, Tuhan pasti kabulin doa-doa kita. Sekalipun yang dikabulin itu adalah tujuan kita, gitu. Kan hampir sekarang gue dikasih untuk bisa kuliah gratis. Nah, tadi gue juga membuat gue percaya apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, minta dan butuhkan, dan Tuhan pasti akan kasih. Dan gimana caranya supaya Tuhan itu kasih cepat ke kita? Kita lakukan tugas Tuhan yang Tuhan lakuin, gitu kan. Tugas Tuhan yang Tuhan lakuin kan berbuat baik kepada setiap manusia dan ciptaannya. Kita berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang supaya Tuhan menyehatin kita, dikasih kesejahteraan untuk kita, dikasih rezeki yang banyak, orang tua dikasih sehat, terus makanan dicukupin, terus ada klien misalnya bulan depan belum ada klien, tiba-tiba ada datang klien. Hingga gitu tuh akan dengan sendirinya menghidupi kita. Padahal tujuan kita tuh bukan semata-mata dapat uang, tapi tujuan kita tuh sebanyak-banyaknya bisa membantu orang dan membantu tugas Tuhan. Untuk bisa Tuhan jadiin saya alat Tuhan untuk bisa ngebantu orang banyak. Itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa tetap hidup bermakna untuk banyak orang. Gitu. Gokil banget gue ngobrol sama lu, serius. Gue bakalan asik banget nih kalau diterusin juga mungkin bisa berjam-jam gue ngobrol sama lu. Banget ya. Iya. tapi sebenarnya gue mau nutup podcast ini gitu ya. Artinya siap. Tapi ya gue pengen lah kita ngobrol lain kali untuk bicara hal-hal yang mungkin tentang spesifik hukum itu seperti apa. Boleh dan banget. Bagaimana gitu. Gue akan dengan senang hati. Benar-benar. Gue sedikit menyimpang pertanyaan dari apa yang lu sendiriin. COVID ini kalau dari perspektif hukum menurut lu gimana bro? Ada nggak sih hubungannya? Atau kita anak muda ya banyak kan kalau dengar berita-berita gitu ya, apalagi sekarang gue nggak akan bahas tentang bagaimana cuma pengen tahu aja dari sisi lu sebagai anak muda bagaimana kita menyikapi kondisi sekarang ini gitu ya. Banyak hal juga kalau di berita-berita apalagi sekarang kayak rame vaksin segala macam gitu, beritanya juga banyak kalau nggak ikut vaksin ada hukumnya lah apa segala macam. Tapi gue nggak akan bahas tentang itunya. Tapi menurut lu sendiri apa sih yang dilakukan sama anak muda melihat kondisi sekarang ini? Ya kalau memang lu mau kaitkan dengan bahwa anak muda ini juga harus paham tentang hukum yang kaitannya dengan kondisi saat ini gitu ya. Jangan sampai nanti komentar yang akhirnya berdampak juga terhadap hukum dan lain sebagainya gitu loh. Ya berita banyak kan hoax gitu ya kan segala macam. Itu gitu makanya bahaya juga ya. Jadi anak muda untuk terkait COVID ya menurut gue saran gue adalah setidak-tidaknya kalau ada informasi ataupun ada berita ya dicek dulu itu itu hoax atau bukan. Banyak website ataupun aplikasi yang bisa digunakan untuk cek berita itu hoax atau bukan gitu ya. Terus ya menurut gue jangan ubah pandangan COVID ini sebagai hal-hal lain gitu ya di luar kayak politik segala macam. Ya kalau emang musibah ya musibah aja gitu. Emang yang harus ditangani sama negara gitu. Yang memang musibah yang datang yang kita nggak tahu tiba-tiba datang gitu kan. Setidak-tidaknya ini bisa membuat kita belajar bahwa ya terlalu konsumtif juga nggak baik. Terus terlalu besok juga dapat lagi itu juga nggak baik. Terus juga dalam hukum kalau hukumnya udah dibuat dan pemerintah tuh kerja itu bukannya menurut gue ya terlepas dari pandangan politik dan lain sebagainya, menurut gue pemerintah bekerja dan membuat produk undang-undang itu dengan sangat baik dan dipikirkan dengan matang-matang. Kalau memang ada sesuatu yang tidak baik dalam undang-undang ini ya silakan ajukan keberatan dan juga kritiknya gitu. Cuma ya setidak-tidaknya cobalah patuhi supaya nggak menyusahkan diri sendiri. Akhirnya kan bener. Karena nggak patuh sama undang-undang dan protokol, akhirnya kasusnya meningkat. Bilang negara harus banyak keluarin dan harus sampai utang itu dikritik juga. Itu kan padahal juga sebabnya datang dari ketidakpedulian gitu ya. Itu menurut gue yang harusnya
diituin sih, peduli itu sih, supaya jangan ini kayaknya konspirasi nih, gue nggak peduli. Tahu-tahu di rumah sakit. Di rumah sakit, bener ya. COVID is real ternyata ya. COVID is real ya, telat. Telat ya. Telat, bro. Waduh, asli asik ngobrol sama lu juga asik, Rex. Gue melihat gini, ada satu yang gue selalu berpikir, menjadi tua itu pasti, bro. Betul. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Yeah. Dan kedewasaan lu itu tertempa dengan pengalaman lu, hidup lu, dan dengan keyakinan dan niat lu sendiri, bro. Amin. Thank you banget, bro. Sampai ketemu lagi. Seru asli, seru banget tuh ngobrol dengan lu.